Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang Prayogo SPDI. Kali ini saya akan mengetengahkan materi bersih itu sehat untuk siswa-siswiku kelas 1 SD dimanapun kalian belajar, ya. Adik-adikku sekalian, materi bersih itu sehat akan saya sampaikan sebagai sumber belajar kalian di sekolah maupun di rumah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berdoa, dan pada kali ini saya sampaikan bersih itu sehat. Mengapa bersih itu sehat? Karena dengan berperilaku menjaga kebersihan, kalian semua berusaha menjaga kesehatan. Dengan kebersihan, semuanya tampak rapi dan indah. Bersih itu suci dan rapi itu indah. Baik, kita pelajari bersama. Kalian tentu di kesempatan kali ini sudah mandi, bukan? Iya, terutama mau berangkat ke sekolah, mau sholat, mau apa saja, pasti kalian menjaga kebersihan, terutama mandi. Paling sedikit dalam satu hari kalian akan mandi 2 kali, ya, 2 kali, yaitu pagi hari sama sore hari. Walaupun ada yang mandi sampai 3-4 kali dalam satu hari. Nah, dengan kalian mandi berarti kalian sudah menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan berarti kita menjaga kesehatan. Dapat kalian bayangkan, jika seseorang itu tidak bersih, badannya akan tampak kumuh, kumal, kusam, ya gitulah kalau tidak menjaga kebersihan. Tidak pernah mandi, tidak pernah cuci muka, tidak pernah wudu, berarti dia akan jauh dari air. Kalau wajahnya tampak kusam, badannya lusuh, kotor, ya. Kotor itu bisa karena bau keringat, ya. Terus belum lagi kotor karena beraktivitas, kena debu dan lain sebagainya. Terlebih di musim hujan, kalian bisa kena lumpur, kena kotoran-kotoran yang lain. Kalau di musim kemarau kena debu karena debu itu berterbangan dari tempat-tempat, kemudian menempel pada badan dan pakaian. Kebersihan anak-anak itu bisa dibedakan menjadi 3. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat. Iya, kebersihan badan contohnya mandi, contohnya gosok gigi, contohnya keramas, ya, keramas. Terus potong kuku, itu termasuk kebersihan badan. Bisa kalian bayangkan, kalau rambut tidak pernah dikeramasi, dia akan menjadi sarang kutu,
itu rambut nanti akan gatal sekali ya. Belum lagi akan menjadi bau tidak sedap karena rambut juga berkeringat, jadi kuman. Demikian juga kalau tidak mandi ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalian akan kelihatan kusam, kumuh, kumal ya. Terus keringat yang menempel itu akan bisa jadi sarang penyakit, gatal lah atau apalah. Nah, maka adik-adik harus rajin mandi ya, minimal 2 kali. Demikian juga gosok gigi, usahakan paling sedikit gosok gigi 3 kali sehari. Pagi bangun tidur, terus habis makan, terus mau tidur lagi. Nah, mengapa perlu gosok gigi? Karena kita setiap hari kan makan, minum. Nah, di situ apa yang kita makan dan kita minum itu terkadang ada sisa yang menyisip di sela-sela gigi. Nah, kalau gigi kalian tidak disikat, itu sisa-sisa makanan dan minuman itu akan mengumpul. Nah, kalau sudah mengumpul, bau gak enak. Nanti kalian akan dijauhi sama teman-teman karena si Anu tidak pernah gosok gigi, baunya tidak enak kalau ngomong. Itu contoh kecil. Belum lagi sisa-sisa makanan yang menyisip di sela-sela gigi itu akan menjadi kuman. Kalau sudah itu akan membusuk di gigi kalian ya, akan membusuk. Setelah busuk dia bisa menggerogoti gigi kalian sehingga gigi kalian bisa keropos dan rapuh. Tidak sampai di situ, gigi kalian pun akan sakit, pasti kalian akan menangis kalau sakit gigi. Maka usahakan gosok gigi paling sedikit 3 kali sehari. Terus jangan lupa kuku-kuku yang panjang itu dipotong ya, itu akan jadi sarang penyakit karena kita tidak tahu setelah beraktivitas itu ada debu-debu yang menempel ya, di kuku, terutama kuku tangan kanan itu karena setelah menempel terus kalian makan itu kadang lupa belum cuci tangan, bisa menjadi sakit perut. Belum lagi kalau tidak dipotong itu warnanya jelek, hitam, meskipun kalian sudah mencucinya. Kalau toh bisa dicuci, di sela-sela kuku itu akan sakit kalau dibersihkan, kalau kukunya itu panjang. Maka jagalah selalu kebersihan kuku Anda dengan memotongnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebersihan itu ada 3. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Nah, sekarang akan kita kupas kebersihan pakaian. Kalian tadi sudah mandi, sudah beraktivitas, tapi pakaiannya tentu kalau tidak ganti dengan yang bersih, itu juga kuman-kuman yang menempel itu kembali ke badan. Nah, makanya harus ganti yang bersih, dan pakaian yang bersih itu sebelumnya kalau sudah dipakai pasti juga dicuci dulu. Tidak mungkin baju, celana itu akan bersih kalau tidak dicuci. Maka kalian juga harus menjaga kebersihan pakaian, cuci yang bersih dengan air yang bersih, digosok pakai sabun biar kuman dan kotorannya hilang. Kalau sudah dicuci, dijemur biar kering, baru dilipat, cukur diberi parfum, disetrika biar tampak harum, rapi, bersih, indah. Ingat, kebersihan bagian dari kesehatan dan rapi itu indah.
Selanjutnya, kebersihan tempat. Tempat yang kita tempati, kita lewati, kita huni, kadang itu kotor, entah karena kuman, entah karena apa, debu, sampah, dan lain sebagainya. Maka kalian juga harus membersihkan, seperti menyapu lantai, menggosok kaca, nyapu dinding-dinding itu, nah, meja-meja, tempat makan, tempat bermain, tempat tidur itu harus bersih dan rapi. Itu termasuk kebersihan tempat. Bagaimana kalau tidak dibersihkan? Ya, tempat tidur kalian akan kotor, rumah kalian akan kotor. Kalau sudah kotor, kalian tinggal di sana akan kena kuman, akan terasa gatal. Belum lagi nanti akan jadi sarang nyamuk, sarang lalat, sarang kutu. Habis itu menyerang kalian. Setelah itu, kalau menyerang kalian, otomatis kesehatan kalian terganggu. Maka jagalah selalu kebersihan. Ingat, bersih itu indah, bersih itu sehat, rapi itu indah, ya. Jaga selalu kebersihan. Baik, bersih jika bisa termasuk suci, tapi ingat, tidak semua bersih itu suci. Tetapi kalau sudah suci, pasti bersih. Nah, arti dari bersuci ialah menghilangkan kotoran yang ada di badan, di pakaian, di tempat. Seperti yang sudah dibahas tadi, kebersihan badan dengan mandi, potong kuku, keramas, gosok gigi, ya seperti itu. Mandinya pakai sabun, cuci membersihkan rambut, keramas dengan sampo. Nah, kalau tempat ya tadi disapu, dipel, dan lain sebagainya. Kalau pakaian ya dicuci pakai sabun cuci, disetrika, ya rapi. Nah, sekarang untuk badan, kebersihan badan, sekali lagi, kebersihan badan itu menghilangkan kotoran yang ada di badan. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti tadi, mandi, gosok gigi, dan lain sebagainya tadi. Nah, bersuci ini kalau bagian badan itu ada 3, bisa menggunakan air. Kalau tidak ada air, bisa menggunakan debu yang menempel di dinding-dinding, di lantai yang bersih. Nah, itu bisa untuk bersuci. Nah, kalau tidak ada air, juga bisa menggunakan batu, bisa menggunakan daun-daunan, ya, seperti tampak dalam gambar di kamera Anda. Nah, itu gambar orang yang sedang tayamum. Tayamum itu pengganti wudhu kalau ia sedang tidak menemukan air, atau mungkin dia sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan menggunakan air, atau saat dia sedang sakit. Bagaimana cara tayamum? Tangan ditempelkan di tempat debu atau lantai atau tembok, ya. Habis itu ditekuk, diusapkan di muka, diusapkan di tangan sampai siku. Nah, ya, itu terus bisa digunakan untuk sholat. Nah, macam-macam bersuci. Kalau tadi mandi itu untuk membersihkan badan yang kotor harus dicuci dengan cara mandi, biar kita bersih dan sehat, ya. Macam-macam bersuci itu ada mandi pertama. Yang kedua, istinja. Apa itu istinja? Itu membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan dan anus, ya.
yang disebut buang air besar dan buang air kecil. Nah, membersihkan kotoran. Kalau kalian pipis, kalian BAB, harus kemaluannya, anusnya dibersihkan dengan air biar tidak bau, biar tidak jadi sarang penyakit ya. Nah, biar badannya tetap sehat. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Nah, cara mandi yang benar. Ternyata mandi itu bukan sekedar asal-asalan loh. Ada caranya. Kalau di dalam ajaran Islam, mandi dimulai awalnya masuk kamar mandi dulu deh. Ya, ketika masuk kamar mandi, bacalah doa. Ayo kita sama-sama menghafal, mengingat, dan mempraktikkan serta melaksanakan setiap hari. Bagaimana doanya masuk kamar mandi? Yuk kita sama-sama mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal belum? Ayo tirukan lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari segala yang membahayakan dan dari segala yang kotor. Sudah berdoa, selesai, masuk ke kamar mandi, diawali dengan kaki kiri ya, kaki kiri, terus diikuti kaki kanan. Setelah di kamar mandi, bukalah pakaian ya. Buka pakaian dengan diawali bagian yang kiri, dilepas, kemudian yang kanan. Selanjutnya memulai mandi, membaca bismillah lagi ya. Sebelum membuka pakaian juga ada doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Baru buka pakaian dan mandi. Mandi dimulai menyiram bagian badan yang sebelah kanan, kemudian ke arah kiri, dan digosok-gosok dengan sabun hingga rata ke seluruh tubuh dan dibilas biar rapi. Setelah dibilas, segera kembali berpakaian ya, dengan membaca bismillah. Demikian adabnya di kamar mandi. Kemudian keluar dari kamar mandi, melangkah kaki kanan dengan membaca doa setelah di luar kamar mandi. Ghufranakal alhamdulillahilladzi ghufranakal alhamdulillahilladzi. Cukup. Demikian adab-adab mandi. Selanjutnya istinja. Seperti yang sudah saya bahas tadi,
Istinja adalah membersihkan kotoran dan membersihkan kemaluan serta anus setelah kita buang air besar maupun buang air kecil. Bila tidak ada air, membersihkan kotoran tersebut atau kemaluan dan anus tersebut bisa menggunakan dedaunan. Daun yang kering boleh, daun yang basah boleh, ya, tapi lebih baik daun yang kering dan tak bersih. Bila tidak ada air, bisa menggunakan daun. Selanjutnya, kalau tidak ada daun, juga bisa menggunakan batu. Batu yang bersih itu bisa digunakan untuk membersihkan bekas istinja. Setelah menggunakan daun tidak ada, dan kalau mungkin dengan batu tidak nyaman, di zaman modern ini boleh menggunakan tisu, ya, tisu yang dari kertas yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian, itu bisa digunakan untuk membersihkan istinja, ya. Tisu itu bisa tisu yang kering, bisa tisu yang basah, yang penting bisa membersihkan bekas istinja. Oh iya, ada satu yang perlu kalian ingat lagi, usahakan saat buang air jangan menghadap ke kiblat dan jauh dari tempat orang. Demikianlah adab kebersihan. Pada materi bersih itu sehat, rapi itu indah. Kesempatan kali ini semoga membawa manfaat dan menjadikan kita orang-orang yang solih-solihah, bahagia di dunia maupun di akhirat, selalu dalam lindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, sehingga Allah menempatkan kita kelak di jannahnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.